Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Ibnu Miskawai, baik biografinya, karyanya, maupun pemikirannya. Mari kita mengenal biografi Ibnu Miskawai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawai. Beliau lahir di Rai atau Teheran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada 1030 Masehi. Beliau hidup pada masa Abbasiyah di bawah pengaruh Bani Buwaih yang beraliran Syiah. Riwayat pendidikan beliau diperkirakan sama dengan anak-anak zaman Abbasiyah pada umumnya, mulai dari ilmu-ilmu dasar mencakup membaca, menulis, mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar bahasa Arab, kemudian mempelajari fikih, hadis, sejarah, dan matematika. Perkembangan ilmu Ibnu Miskawai melalui banyak membaca buku, terutama ketika dipercaya menjadi kepala perpustakaan Ibnu Al-Amid. Kemudian pada masa kekuasaan Adud ad-Daulah, beliau dipercaya menjadi bendaharawan, yang membuat beliau kemudian menjadi seorang filosof, tabib, ilmuwan, dan pujangga. Kemudian kemerosotan moral masyarakat pada saat itu membuat Ibnu Miskawai menitikberatkan pada bidang etika Islam, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Karya-karya Ibnu Miskawai diantaranya Tahdzibul Akhlaq wa Tathhir al-A'raq yang membahas tentang kesempurnaan etika. Kemudian Al-Fawz al-Asghar membahas tentang ketuhanan jiwa dan kenabian. Kemudian Tajarib al-Umam tentang peristiwa sejarah sejak akhir bah Nabi Nuh. Tertib Sa'adat tentang etika dan politik. Maqalat fin nafsi wal aql tentang jiwa dan akal. Kemudian Al-Jami' tentang ketabiban. Pembahasan selanjutnya tentang pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Yang pertama, beliau membahas tentang filsafat ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Miskawai adalah Esa, azali, pencipta, dan bukan materi atau jism. Esa maksudnya adalah Tuhan Esa dalam segala aspek. Dia tidak terbagi dan juga tidak jamak. Tidak ada satupun yang menyamainya. Kemudian maksud dari azali adalah Tuhan ada tanpa diadakan atau tanpa awal. Adanya tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian pencipta di sini adalah Allah menciptakan alam dari tiada menjadi ada. Maksud bukan materi atau jism adalah Tuhan tidak berdimensi ruang. Tuhan tidak sama dengan makhluk karena makhluk berupa materi atau jism dan berdimensi ruang. Ibnu Miskawai juga punya pendapat tentang teori imanasi. Allah menciptakan alam secara pancaran. Ciptaan pertama adalah akal aktif. Akal aktif tanpa perantara satupun, bersifat qadim dan sempurna. Dari akal aktif inilah timbul jiwa. Dan dengan perantara jiwa timbullah planet atau al-falak. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat jiwa. Jiwa menurut Ibnu Miskawai adalah limpahan akal aktif. Selain itu sebagai jauhar rohani yang tidak hancur sebab kematian jasad. Tidak dapat diraba oleh panca indera, termasuk bagian dari jism, tapi bukan jism. Kelebihan jiwa manusia atas binatang adalah kekuatan berpikir sebagai sumber pertimbangan dari tingkah laku manusia. Menurut Ibnu Miskawai, ada 3 tingkat kekuatan jiwa manusia. Yang pertama, an-nafs al-bahimiyah, yakni nafsu kebinatangan yang buruk. Kemudian an-nafs as-sab'iyah atau al-ghadabiyah, yakni nafsu binatang buas yang sedang. Kemudian an-nafs an-natiqah,
yakni jiwa cerdas yang baik. Atas dasar 3 tingkat kekuatan jiwa manusia tersebut, maka ada 4 keutamaan cabang dari jiwa, yakni yang pertama kebijaksanaan sebagai keutamaan dari jiwa cerdas. Yang kedua, kesucian sebagai keutamaan dari nafsu syahwat. Yang ketiga, keberanian sebagai keutamaan dari jiwa ghadabiyah. Dan yang keempat, keadilan. Merupakan perpaduan dari 3 keutamaan tadi seperti kebijaksanaan, kesucian, dan keberanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat kenabian. Menurut Ibnu Miskawai, Nabi adalah seorang Muslim yang menerima hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Beliau juga menyebutkan bahwa kesamaan Nabi dan filosof ada dalam upaya mencapai kebenaran, tetapi bukan dalam tingkatan kemuliaan dan kemaksuman, karena memang berbeda. Kemudian beliau juga menyebutkan perbedaan teknik mencapai kebenaran antara Nabi dan filosof. Untuk Nabi, dalam mencapai kebenaran dari atas ke bawah, yakni dari daya berpikir akal aktif langsung kepada Nabi sebagai rahmat dari Allah. Kemudian kalau filosof dari bawah ke atas, yakni dari daya indrawi naik ke daya hayal, kemudian naik ke daya berpikir. Tujuan dari Ibnu Miskawai mengungkapkan tentang filsafat kenabian tersebut adalah untuk merekonsiliasikan antara filsafat dan agama yang cocok dan serasi. Karena sumber keduanya sama, yakni akal aktif. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang filsafat etika atau akhlak dari Ibnu Miskawai. Keberhasilan beliau menyusun filsafat etika menjadikannya dikenal sebagai bapak etika Islam dan guru ketiga setelah Al-Farabi dan Aristoteles. Di antara karya yang terkenal dari beliau adalah Tahdzibul Akhlaq wa Tathhir al-Araq, yakni pendidikan akhlak dan pembersihan watak. Metode penyusunan kitab ini adalah didasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, dikombinasikan dengan filsafat Yunani kuno dan Persia sebagai pelengkap yang sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian, beliau memaparkan tentang pengertian akhlak. Akhlak adalah sikap mental mencakup daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Artinya spontanitas ya. Kemudian sikap mental ini ada yang dari watak dan ada yang dari kebiasaan dan latihan. Inti dari filsafat etika dari Ibnu Miskawai ini ada 3. Yang pertama, konsep pendidikan akhlak pada anak. Yang kedua, pandangan tentang kebahagiaan. Yang ketiga, pandangan tentang cinta dan persahabatan. Untuk yang pertama, konsep pendidikan akhlak pada anak. Menurut beliau, ada 2 syarat kehidupan utama pada anak. Yang pertama, menumbuhkan watak cinta kebaikan. Yang kedua, anak harus bergaul dengan teman yang baik. Konsep Ibnu Miskawai ini sejalan dengan para penganut dari konvergensi bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kemudian beliau juga memaparkan ada 2 nilai keutamaan pada anak. Yang pertama aspek jasmani, mencakup makanan. Makanan diutamakan yang sederhana tetapi memenuhi gizi. Untuk kegiatan, tujuannya adalah untuk menghilangkan malas, menumbuhkan semangat, dan mencegah kebutuhan. Kemudian untuk istirahat buat anak ini agar melatih mereka tidak banyak tidur dan juga agar mereka tidak tidur di tempat yang mewah. Itu juga bentuk pembiasaan yang baik sehingga ada nilai keutamaan pada anak. Kemudian yang kedua, aspek rohani. Aspek rohani ini mencakup bagaimana anak itu punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada orang lain. Kemudian bagaimana anak itu mempunyai percaya diri. Kemudian
melatih kecerdasan dengan banyak hafalan. Anak-anak harus dijauhkan dari bacaan-bacaan yang destruktif bagi perkembangan jiwa. Diam lebih baik bagi anak dan itu positif agar dia dijauhkan dari kebiasaan berkata kotor. Kemudian pandangan Ibnu Miskawai yang kedua adalah tentang kebahagiaan. Bagi beliau, kebahagiaan adalah kebaikan yang bersifat relatif. Maksudnya adalah kebaikan bagi seseorang yang tidak bersifat umum, bergantung kepada orang yang berusaha memperolehnya. Kebahagiaan tidak akan dicapai kecuali dengan mengupayakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, kebahagiaan tertinggi menurut Ibnu Miskawai adalah kebijaksanaan dengan selalu berpedoman pada ajaran syariat. Kemudian, cakupan dari kebahagiaan menurut beliau adalah kesehatan, kekayaan, kemasyhuran dan kehormatan, keberhasilan dan pemikiran yang baik. Pandangan yang ketiga dari filsafat etika Ibnu Miskawai adalah tentang cinta dan persahabatan. Cinta merupakan unsur etika. Dua bentuk cinta menurut Ibnu Miskawai adalah yang pertama cinta kepada Allah dan yang kedua cinta kepada manusia. Cinta kepada Allah nilainya adalah tertinggi dan dicapai sedikit orang. Sedangkan cinta kepada manusia, contohnya cinta anak kepada orang tua, cinta murid kepada guru. Tentang persahabatan, Ibnu Miskawai menyebutkan human relation ethic yang berupa brotherhood. Maksudnya adalah ketika kita membahas etika berarti membangun hubungan seseorang dengan orang lain yang terpancar dalam bentuk persahabatan. Orang baik adalah sahabat bagi dirinya sendiri dan tidak punya musuh. Sedangkan orang bahagia adalah bermanfaat bagi sahabatnya. Pemikiran beliau selanjutnya adalah tentang filsafat politik. Menurut beliau, agama dan negara tak terpisahkan. Agama sebagai landasan dasar, sedangkan kerajaan sebagai pengawalnya. Agama dan kerajaan ibarat saudara kembar atau dua sisi mata uang. Raja berkuasa guna menegakkan tegaknya agama. Dalam hal ini, raja harus menjaga posisinya, melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tidak lengah, tidak mengejar kenikmatan pribadi, kehormatan, dan kesenangan. Kita masuk pada materi pengaruh pemikiran Ibnu Miskawai terhadap filosof lainnya. Yang pertama, pengaruhnya terhadap pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina mengungkapkan tentang kenabian, bahwa nabi bertitik tolak dari tingkatan akal. Hampir sama, relatif sama dengan pemikiran Ibnu Miskawai. Menurut Ibnu Sina, akal terendah adalah intuisi yang berhubungan dengan akal aktif. Kemudian dengan mudah menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Dan akal tertinggi menurut Ibnu Sina adalah akal aktif yang bersifat suci, yang disebut dengan quwwata qudsiyah. Yang kedua, pengaruhnya terhadap pemikiran Al-Ghazali, yakni tentang filsafat etika. Dalam definisi relatif sama ya. Akhlak menurut Al-Ghazali adalah ungkapan suatu keadaan yang tetap di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Dalam definisi ini relatif sama antara Ibnu Miskawai dan Al-Ghazali. Demikian pemaparan saya tentang pemikiran Ibnu Miskawai. Semoga bermanfaat bagi kita semua.